Shalom teman-teman dan saudara-saudara sekalian, apa kabar? Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya tetap sehat, tetap berkarya di dalam Tuhan. Sekalipun di masa PSBB sekarang ini, kita tetap bertahan bersama dengan Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan yang memegang tangan kanan kita dan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera daripada Tuhan itu sendiri. Hari ini di episode yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai sesuatu yang penting di dalam ketahui dan lakukannya, yaitu bagaimana kita melepaskan carang-carang. Apa itu carang-carang? Sebelum saya akan jelaskan lebih terperinci lagi, kita buka Alkitab kita sama-sama di Yesaya pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-5. Yesaya pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Apa artinya di sini? Carang-carang itu bisa diilustrasikan sebagai hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Seringkali iblis memakai keburukan kita, carang-carang kita untuk menggoda kita, untuk menaklukkan kita kepada dosa yang sama. Padahal sebenarnya kita sudah bertobat, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berjanji tidak melakukan hal yang sama atau dosa yang sama. Tetapi iblis suka untuk menggoda umat percaya agar mereka terjatuh kembali dalam dosa. Sama seperti Adam dan Hawa yang tergoda untuk memakan buah dari pohon kehidupan itu, yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Karena tergoda dan keinginan daging mereka ingin mencoba hal itu, maka mereka akhirnya memakannya dan jatuh dalam dosa. Sama seperti kita yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa seks, dosa narkoba, dosa merokok, apapun dosa-dosa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan dipakai iblis untuk kita terjatuh di dalam dosa yang sama. Kita harus melepaskan carang-carang, bahwa kita nggak bisa melepaskan carang-carang itu sendiri. Kita butuh Tuhan agar kita bisa terlepas dari jeratan dosa, terlepas dari carang-carang yang ada. Karena carang-carang ini akan terus ada di dalam diri kita kalau kita tidak dekat sama Tuhan, tidak bersekutu sama Tuhan, tidak bersatu dengan Tuhan, tidak selalu membaca Alkitab, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan. Tapi justru dari situlah ketika kita semakin mendekat sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, itu membuat kita mudah untuk melepaskan carang-carang. Ingat bahwa iblis selalu mencari celah dari kehidupan kita agar terus masuk, agar kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Menganggap diri kita, oh kita sudah tidak pantas lagi menerima pengampunan daripada Tuhan. Oh kita sudah tidak pantas lagi menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus karena saya sudah berdosa, padahal Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian bahwa pengampunan Tuhan itu ada. Sekali lagi saya katakan, pengampunan Tuhan itu ada dan selalu ada untuk saya dan saudara. Sekalipun saya berbuat dosa setiap hari, tapi ketika saya minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Sekalipun kasih di dalam Yesus itu bukan hanya kasih yang sayang saja, yang lembek saja, kasih lemah lembut saja, tetapi kasih juga dalam bentuk teguran dan hajaran daripada Tuhan. Untuk itu teman-teman dan saudara sekalian, mulai hari ini untuk berani melepaskan dosa-dosa yang sudah mengikat kita dari dulu. Mulai hari ini kita mulai melepaskan carang-carang yang melekat di dalam hati dan diri kita dan kerohanian kita, agar ketika kita terus mendekat kepada Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan damai sejahtera, dan kita akan diberikan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini menjadi berkat buat teman-teman dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.